Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Eriko Purnomo dari kelas 12 TPB 2. Sini saya ingin mewawancarai Ibu Pipit selaku dari Ya, koordinator UMKM Kecamatan Kendal. ya, Ini dalam rangka tugas ya, dalam untuk rangka mata mata pelajaran pelajaran. sejarah Indonesia. Monggo. Boleh bertanya, Iya, silakan. apa sih tugas sebagai ketua pengembangan UMKM di Kecamatan Kendal? Di sini saya ketua atau koordinator UMKM Kecamatan Kendal ya, khususnya ya, karena kabupaten ada sendiri yang membawahi di seluruh UMKM Kabupaten Kendal, dan kebetulan saya dipercaya untuk jadi koordinator di Kecamatan Kendal. Baik, Ya, tugasnya ya membantu mengembangkan UMKM Kendal, misalnya dengan memfasilitasi teman-teman UMKM yang ingin mengurus legalitas atau mungkin mengurus perizinan seperti itu ya, karena kan untuk dipasarkan produk itu harus ada izinnya dan macam-macam, itu ada NIB, ada PIRT dan lain-lain seperti itu. kapan sih diangkat menjadi koordinator ketua UMKM Kecamatan Kendal? Ya, saya itu dipilih secara aklamasi ya, dipilih secara langsung oleh teman-teman perwakilan dari UMKM Kecamatan Kendal tersebut. Jadi saya bilang perwakilan karena sebetulnya UMKM Kecamatan Kendal itu banyak sekali, tetapi yang masuk dalam komunitas memang baru beberapa ya, 100 berapa gitu anggotanya. Dipilih pada bulan Mei tahun 2022. Baik. Fungsi dari komunitas ini itu apa sih? Fungsi komunitas ya fungsi pengembangan jaringan, terutama di pemasaran. Karena kalau kita berkomunitas di situ ketemu dengan orang banyak, pastinya kan kita bisa mengembangkan jaringan. Barangkali ada teman kita yang membutuhkan produk kita, atau mungkin saling bertukar informasi gitu ya, Mas ya. Tukar informasi dan edukasi ya, jadi saling bertukar pikiran, tukar ilmu lah, tukar pengalaman begitu. Manfaatnya apa sih mengembangkan UMKM di Kecamatan Kendal? Manfaatnya kalau untuk UMKM sendiri banyak ya Mas. UMKM itu bisa terfasilitasi, misal kalau mau ngurus izin sendiri itu susah, kalau dibantu oleh komunitas biasanya nanti lewat dinas perdagangan UKM dan koperasi dan UKM itu kita akan lebih mudah ya, meningkatkan kualitas produk juga lewat pelatihan kewirausahaan, lewat pelatihan packaging, itu tadi, melalui pelatihan kita dapat meningkatkan kualitas produk maupun kualitas pemasaran kita. Program apa saja yang sedang dilakukan saat ini? Nah, kalau program-programnya yaitu tadi diantaranya pembuatan NIB itu yang pertama. NIB itu dasar, jadi kalau setiap UMKM atau pengusaha ataupun orang yang memiliki usaha home industry maupun yang dalam skala besar itu harus punya NIB, itu nomor induk berusaha, itu dasarnya. Terus kemudian kalau mau dipasarkan berarti harus ada PIRT, izin edar, terus ada lagi halal seperti itu. Jadi kita mendapatkan fasilitas untuk packaging juga. Jadi bagaimana membuat packaging atau kemasan produk kita menjadi bagus agar nanti bisa layak untuk dipasarkan, mempunyai nilai jual yang lebih tinggi begitu. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada para anggota UMKM? Kalau fasilitasnya dalam hal ini kita dibantu dinas ya Mas untuk mendapatkan program-program atau fasilitas yang tadi saya sebutkan untuk mengurus legalitas dan lain-lain. Terus kemudian kita juga teman-teman UMKM itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bazar UMKM. Itu biasanya kalau ada kegiatan dinas atau kegiatan yang sifatnya di situ ada banyak segerombolan orang-orang, misal acara jalan santai di stadion,
yang itu skalanya di tingkat kabupaten, pasti kan itu mendatangkan orang banyak ya Mas ya. Nah biasanya dari teman-teman UMKM itu dapat kesempatan untuk bisa memasarkan produknya di sana. Berapa jumlah anggota tetap? Jumlah anggotanya kalau di dalam WA Group itu ada 136. Kalau pada kenyataannya memang banyak sekali sebetulnya ya. Ada 500 lebih, bahkan mungkin sampai ribuan UMKM di Kecamatan Kendal, karena Mas kan bisa melihat sendiri banyak sekali di tempat kita itu yang memiliki usaha sendiri di rumahnya ya, terutama itu ibu-ibu yang mungkin mereka yang mungkin sudah punya pekerjaan tetap pun punya usaha sampingan di rumah, atau buka toko kelontong, ataupun mungkin bikin snack atau catering di rumah, itu kan termasuk UMKM juga. Tetapi yang tergabung dalam grup UMKM ini ada 136. Apa saja sih kendala untuk memajukan UMKM? Kalau kendalanya itu biasanya dari masing-masing SDM-nya sendiri, dari teman-teman UMKM sendiri. Biasanya kalau misal nih ada fasilitasi dari dinas untuk mengurus kekayaan intelektual, mendaftarkan merek. Biasanya kan kalau nggak didaftarkan dulu, merek kita udah jadi gede, kemudian ada yang membajak, itu kita tidak punya kekuatan hukum. Tetapi ketika didaftarkan, nanti kita akan punya kekuatan hukum dan merek kita itu dilindungi secara hukum. Nah, sudah ada fasilitas seperti itu, tapi nanti pasti masih berangkatnya bagaimana, terus nanti ada transportnya enggak, terus padahal itu sudah difasilitasi. Kalau kita bayar sendiri itu angkanya bisa sampai jutaan, tetapi difasilitasi dari dinas mendapatkan gratis, kadang-kadang juga masih seperti itu gitu. Bagaimana cara gabung untuk masuk ke komunitas UMKM Kabupaten Kendal? Kalau masuk ke komunitas kami sebetulnya mudah sekali Mas, cuman masuk di WA Group saja ya, asalkan memenuhi syarat ya ini UMKM, iya boleh gabung aja ke grup kami. Terus nanti biasanya di situ akan tersampaikan informasi-informasi, ataupun sekarang kan semuanya pakai media sosial nggih, jadi gampang. Jadi kalau ada informasi-informasi apa kita share di grup lah, nanti teman-teman bisa mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan UMKM itu lewat WAG gitu. Jadi gampang sekali kalau mau bergabung, tinggal mau apa enggak gitu aja. Dan namanya grup WA itu kan ada yang aktif, ada yang enggak aktif gitu. Cukup sekian. Terima kasih untuk Ibu Pipit selaku koordinator. Ya, sama-sama. Semoga ini tadi jawaban-jawaban Ibu bisa membantu dan bisa memberikan manfaat buat Mas dan tugasnya ya, bisa selesai dengan baik. Terima kasih.